berbahagia. Satu langkah menuju mimpi berikutnya, ku doakan kau selalu taklukkan mimpi indahmu. Tertib acara Wisuda Sarjana Universitas Quality Brastagi Miki Holiday Jumat 8 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk menghadiri wisuda sarjana Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021 secara langsung pada masa pandemi COVID-19 tahun ini. Wisuda merupakan rangkaian kegiatan terakhir dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang segera akan kita ikuti bersama. Oleh karenanya, untuk kelancaran dan keheningan acara ini, kami mohon kepada hadirin untuk tertib dan handphone, telepon seluler agar disetting dalam kondisi getar atau silent. Barisan prosesi memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ne vidi pace.
Upacara nasional. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh rektor. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan. Hening cipta mulai.
Selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa. Kepada Ibu Pendeta Hetty Lumi dipersilahkan mengambil tempat. Dikuduskanlah namamu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapanmu menaikkan syukur dan banyak terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat-Mu yang Tuhan sudah curahkan di dalam perjalanan dari Universitas Quality, sehingga pada hari ini mereka boleh melakukan acara wisuda para tamatan sarjana. Tuhan, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin acara demi acara, agar semuanya dapat jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pengurus, staf, bahkan juga akan seluruh wisudawan serta para orang tua. Biarlah mereka juga turut bersukacita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati. Dan segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Ibu Pendeta Hetty Lumi diucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Pembukaan sidang Senat Universitas Quality Brastagi. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Quality Brastagi oleh Rektor. Sidang terbuka Senat Universitas Quality Brastagi, Jumat tanggal 8 Oktober 2021, dengan acara wisuda sarjana Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021 secara resmi dibuka. Pidato wisuda. Pidato wisuda oleh Rektor Universitas Quality Brastagi kepada Bapak Dr. Andes Edward MSI dipersilahkan mengambil tempat. Yang saya muliakan anggota Senat Universitas Quality Brastagi, yang terhormat Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalem beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Bupati Karo, dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Andes Edi Suranta Surubakti MPD. Hadir bersama kita juga yang terhormat PGRI dari Tanah Karo. Kemudian yang terhormat Bapak Rektor Universitas Quality Bapak Dr. Dedi Holden Simbolon MPD. Yang kami hormati juga pimpinan cabang BRI dari Tamrin dan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Quality Brastagi, para pimpinan universitas, fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Quality Brastagi, orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, seluruh wisudawan-wisudawati yang saya cintai, dan undangan yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan
satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti upacara sidang senat terbuka Universitas Quality Brastagi dengan acara tunggal wisuda sarjana lulusan Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Universitas Quality Brastagi dengan bangga meluluskan sarjana sebanyak 337 orang yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 317 orang, Fakultas Sosial dan Hukum sebanyak 15 orang, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 5 orang. Lulusan ini adalah lulusan angkatan pertama untuk Universitas Quality Brastagi. Maka selaku nama pribadi dan pimpinan institusi, saya bangga Universitas Quality Brastagi dapat meluluskan mahasiswa-mahasiswi tepat waktu. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan-wisudawati yang dilantik hari ini. Kita patut bersyukur walaupun sedang masa pandemi COVID-19 yang telah membatasi ruang gerak kita pada saat ini, tetapi kita masih dapat melaksanakan acara wisuda ini secara langsung dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Para wisudawan yang saya hormati, walaupun seyogianya wisuda ini sudah kita laksanakan di akhir bulan Juli yang lalu, tetapi mengingat kondisi COVID-19 sehingga gugus COVID belum mengizinkan kita melaksanakan wisuda secara langsung, maka inilah waktu yang tepat kita bisa melaksanakan wisuda pada hari ini. Sedikit saya menceritakan sejarah berdirinya Universitas Quality Brastagi di Tanah Karo ini. Universitas Quality Brastagi mendapat izin pendirian sejak tahun 2017 dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang diberi nama Universitas Quality Brastagi karena berada di Brastagi. Universitas Quality Brastagi salah satu badan penyelenggara dengan Universitas Quality yang ada di Medan, yaitu Universitas Quality. Berawal dari Universitas Karo yang berada di Kabanjahe tahun 1986 dan pada tahun 2008 dialih kelolakan oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem dengan perubahan nama menjadi Universitas Quality. Awalnya Universitas Quality memiliki 2 gedung perkuliahan, pusat berada di Medan dan cabang berada di Brastagi. Pada saat itu disebut dengan kampus inovator dan kampus kreator. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan perguruan tinggi yang salah satunya sesuai dengan Permenristek nomor 1 tahun 2017 bahwa penyelenggaraan program studi atau perkuliahan yang di luar kampus utama perguruan tinggi hanya dapat diselenggarakan apabila program studi tersebut berada pada kota atau kabupaten yang bersebelahan dengan kampus utama. Maka dengan adanya peraturan ini dan menimbang permintaan masyarakat setempat di Tanah Karo, serta adanya dukungan dari tim kelembagaan dan kerjasama Silemkerma Ristek Dikti melalui kunjungan langsung saat itu ke kampus di Brastagi. Atas dasar inilah yayasan bermaksud mengurus izin baru khusus untuk pendirian universitas baru di Brastagi. Saudara-saudari wisudawan yang saya sayangi, mengikuti proses pendidikan di Universitas Quality Brastagi dan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku secara resmi
saudara-saudari dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 di Universitas Quality Brastagi. Semoga Tuhan akan membuka kesempatan bagi saudara-saudari berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan kerja nyata sebagai perwujudan rasa syukur atas terbukanya kesempatan yang lebih baik. Jika saudara-saudari tidak mengejar apa yang saudara-saudari inginkan, maka saudara-saudari tidak akan mendapatkannya. Dan jika saudara-saudari tidak melangkah maju, maka saudara-saudari akan tetap berada di tempat yang sama. Seperti kata pantun, kain beludru dari Pakistan, hilang indahnya tersiram kuah. Mendapat ilmu tidak diterapkan, ibarat pohon tidak berbuah. Di zaman informasi teknologi ini yang lekat dengan kecanggihan teknologi telah mengubah tren peran dan tantangan bagi generasi muda, maka kami mengajak seluruh wisudawan-wisudawati agar mampu berperan sebagai driver dan leader untuk masa depan membangun negeri, mewujudkan kejayaan bangsa dan negara, agama, serta tetap menjaga nama baik alma mater yang kita cintai. Sejak pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020 yang lalu, tatanan kehidupan kampus mengalami perubahan besar. Namun kita tetap memberikan kehidupan kampus yang penuh semangat kepada mahasiswa. Walaupun penuh tantangan, tetapi kita tetap optimis sehingga acara wisuda kita hari ini kita jadikan momentum untuk merefleksi dan membangun semangat baru menghadapi hari esok yang penuh tantangan tersebut. Pandemi COVID-19 juga membawa perubahan dalam tatanan ekonomi nasional, ekonomi global, dan juga kehidupan sosial, budaya, dan politik. Dari laporan The Future Job 2020 World Economic Forum mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian dalam pasar dunia kerja. Ini merupakan hal yang harus wisudawan-wisudawati hadapi. Namun di sisi lain, hal ini membuka peluang-peluang lapangan pekerjaan baru yang berbasis kreativitas dan digital. Selain itu, data dan prediksi ekonomi menunjukkan bahwa pada sekitar tahun 2030, Indonesia berpotensi menempati posisi peringkat ke-7 ekonomi terbesar di dunia. Indonesia juga akan mendapat bonus demografi, di mana negara kita akan memiliki jumlah sumber daya manusia yang produktif yang besar. Untuk itu, berbagai persiapan perlu kita lakukan untuk menghadapi tantangan dan peluang tersebut. Perbaikan dan penataan sistem pendidikan perlu dilakukan agar mampu mendorong perubahan-perubahan yang signifikan dalam menghadapi tantangan dan mengisi peluang tersebut. Salah satu yang perlu kita persiapkan adalah sumber daya manusia Indonesia kini dan mendatang. Selain memiliki ijazah akademik, juga memiliki sertifikasi kompetensi dan profesi yang didukung dengan moral etik yang baik. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik putra-putri Bapak, Ibu dalam menempuh pendidikan di Universitas Quality Brastagi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, dosen dan tenaga kependidikan atas dedikasi, loyalitas, pengabdian dan kerja keras dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini akan diwisuda. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bukit Barisan Simalem sebagai penyelenggara Universitas Quality Brastagi, juga kepada Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara
yang sudah bergabung kepada kita pada saat ini, Profesor Dr. Ibnu Hajar, MS, beserta rombongan Bapak Staf Ahli Dr. Salim Altar, MPD. Selamat datang Bapak. Hal ini dapat dicapai berkat kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam bekerja ikhlas dan tuntas, juga berkat atmosfer kehidupan kampus yang stabil, yang didukung oleh nilai-nilai amanah, saling percaya, komitmen tinggi, dan kerjasama yang solid. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia pelaksana wisuda yang telah mempersiapkan seluruh persiapan acara wisuda secara langsung di gedung ini. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi dan salam sehat. Sebagai penutup, saya sebagai kebiasaan orang Melayu, saya sampaikan sebuah pantun. Tanam pinang si rapat-rapat, tumbuh pula pohon pepaya. Kini ilmu sudah didapat, saatnya Anda untuk berkarya. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa membeli buah. Terimalah salam dari kami. Horas, Yahobu, bujur ras mejua-jua. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Randus Edward MSI diucapkan terima kasih. Pelantikan sarjana. Pelantikan lulusan jenjang strata 1 Universitas Quality Brastagi oleh Rektor Universitas Quality Brastagi kepada Bapak Dr. Randus Edward MSI dipersilahkan, dan kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Jumat 8 Oktober 2021, saya selaku Rektor Universitas Quality Brastagi melantik para wisudawan-wisudawati Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021. Terima kasih. Kepada Bapak Dr. Randus Edward MSI diucapkan terima kasih. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Kata sambutan. Kata sambutan dari perwakilan orang tua wisudawan kepada Ibu Salama dipersilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Karo, dalam hal ini diwakili
Bapak Kepala Dinas Kabupaten Karo, Dr. Andus Edi Suryanta Surbakti MPD. Yang saya hormati Rektor Universitas Quality Brastagi, Bapak Dr. Andus Edward MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Quality Brastagi, Bapak Profesor Dr. Nurdin Bukit MSI. Yang saya hormati Dekan Universitas Quality Brastagi, Bapak Dr. Andus Sejahtera Sebayang MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan para jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali dari wisudawan dan wisudawati, dan yang saya cintai seluruhnya anak kami wisudawan wisudawati yang berbahagia dan dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka wisuda anak-anak kami sarjana lulusan Universitas Quality Brastagi tahun akademik 2020-2021 sesi 1. Pada kesempatan ini suatu kehormatan bagi saya mewakili dari orang tua seluruh wisudawan wisudawati. Saya mohon izin kepada orang tua seluruhnya untuk mewakili Bapak Ibu guna menyampaikan kata sambutan. Saya yakin di sini banyak orang tua yang lebih baik. Saya mohon izin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, kalimat terbaik yang paling tepat kita ucapkan adalah terima kasih dan penghargaan positif kepada Universitas Quality Brastagi, terkhusus kepada Yayasan Bukit Barisan, Bapak Rektor, Dekan, dosen, beserta seluruh jajaran yang berhasil memimpin, mendidik, dan mengantarkan para wisudawan dan wisudawati menyelesaikan pendidikannya, yang tentunya dengan perjuangan yang tidak mudah. Kami sangat bahagia dan bangga bahwa anak-anak kami telah lulus menjadi seorang sarjana, dan terbukti untuk anak kami seluruhnya bahwasannya universitas alumni dari universitas ini rata-rata sudah berkarya di masyarakat, tidak kalah saing dengan alumni-alumni universitas lainnya. Untuk itu buat anak-anak kami seluruhnya, wisudawan dan wisudawati, terus semangat dan berkarya. Jadilah pembawa nama baik keluarga dan kampus kita tercinta Universitas Quality Brastagi. Tetap berkarya di masyarakat, terus menuntut ilmu, jangan terhenti hanya sampai di sini. Dan untuk Universitas Quality Brastagi, tidak bosan-bosannya kami orang tua mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga. Terus berjaya, semakin sukses meningkatkan pendidikan di Indonesia tercinta, khususnya
di Tanah Karo Simalem. Sekian dari saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati mahasiswa-mahasiswi Universitas Karo, Universitas Quality. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kesilapan, saya mohon dimaafkan. Majuah-juah membantah kerina. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Salama diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Kata sambutan dari pimpinan cabang Bank BRI Medan Tamrin kepada Ibu Habibah Saragi dipersilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Quality Brastagi, Bapak Dr. Andes Edward MSc. Yang saya hormati Rektor University Quality Medan. Yang saya hormati Bupati Karo yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Edi Suryanta selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSc selaku Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1. Yang saya hormati orang tua serta seluruh tamu undangan dan yang saya sayangi wisudawan wisudawati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan kita serta kesehatan dan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan acara selesai sesuai yang kita inginkan. Tak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kami dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Tamrin untuk memberikan kata sambutan dalam acara ini. Hari ini adalah sebuah hari yang telah abang dan kakak wisudawan wisudawati menantikan bersama, di mana pada hari ini telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan tinggi. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan penuh perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan wisudawan wisudawati kita ini sampai saat ini, yang tak luput dari dukungan dan pengajaran dari seluruh dosen yang ada di wilayah Universitas Quality ini, serta tak lupa doa dari orang tua kita. Hari ini bukanlah hari akhir dari perjuangan wisudawan wisudawati kita. Hari ini bukanlah hari akhir dari mimpi wisudawan wisudawati kita, tetapi hari ini awal perjuangan lain yang telah menanti abang-abang dan kakak-kakak wisudawan wisudawati kita ini untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat, yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, orang banyak, bangsa dan negara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati
yang akhirnya berhasil meraih gelar sarjana yang diimpikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Ibu Habibah Saragi diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat. Kata sambutan dari Kepala Divisi Corporate Banking Bank Mandiri kepada Ibu Salsah Sinulinga dipersilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya dari mewakili PT Bank Mandiri Cabang Medan Pulau Pinang untuk bisa memberikan kata sambutan pagi ini di acara Wisuda Sarjana Universitas Quality Brastagi. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Karo yang diwakili oleh Bapak Dr. Andos Edi Suryanta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karo. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bukit Barisan Simalam Ibu Ceselina Lukman, Sarjana Hukum. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Quality Brastagi, Bapak Dr. Andos Edward MSI, dan para Senator Universitas Quality Brastagi. Yang saya hormati para dosen dan pegawai Universitas Quality Brastagi. Yang saya hormati Ketua Alumni Universitas Quality Brastagi, Bapak Robert. Dan yang saya hormati para undangan dan orang tua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan yang kami banggakan adalah para wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara wisuda sarjana lulusan Universitas Quality Brastagi. Suatu kehormatan bagi kami di mana kami sudah diundang untuk bisa menyaksikan acara wisuda hari ini, dan kami mengucapkan selamat kepada semua para wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda. Semoga ilmu yang sudah kita terima bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada keluarga, kepada semua orang tua yang pastinya sangat berbahagia atas prestasi yang telah diraih putra dan putri kebanggaan Bapak dan Ibu sekalian sehingga bisa sampai tahap hari ini. Dan kita sangat bersyukur di mana di tengah-tengah pandemi seperti ini kita masih bisa berkumpul untuk merayakan kelulusan para mahasiswa-mahasiswi di tahun 2021 ini dengan seremoni secara langsung. Dan kami sangat mengharapkan nantinya para wisudawan dan wisudawati yang ada di sini bisa menjadi salah satu bagian dari kami. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Yayasan Bukit Barisan Simalam yang sampai saat ini masih menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kami PT Bank Mandiri, khususnya cabang Medan Pulau Pinang, dan kami akan selalu mendukung untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan transaksi finansial yang ada di kampus ini. Dan kami sangat berharap hubungan kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik sampai ke depannya. Selamat sekali lagi kepada para wisudawan dan wisudawati, karena ini adalah titik awal untuk kita bisa bersama-sama membangun negeri. Terima kasih dan salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Salsah Sinulinga dan dipersilakan kembali ke tempat. Kata sambutan dari Pembina Yayasan Bukit Barisan Simalam kepada Bapak Christian Chin dipersilahkan mengambil tempat. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kepada yang kami hormati, Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andos Edi Suryanta MPD,
selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah Sumatera Utara, Profesor Dr. Ibnu Hajar, MSI. Yang terhormat Rektor Universitas Quality Brastagi. Yang terhormat para senator Universitas Quality Brastagi, yang terhormat dosen pegawai di lingkungan Universitas Quality, yang terhormat Ketua Alumni Universitas Quality, Bapak Robert, yang saat ini sedang berada di Papua, Kadispora, Kabupaten Karo. Yang kami hormati semua kita yang hadir di sini, yang tentu saja sangat terhormat, dan undangan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan khususnya mitra keuangan kami yaitu Bank Mandiri dan Bank BRI yang tadi telah berpidato bahwa mitra ini harus dilanjutkan, dan tentu saja para alumni dan keluarganya kami harapkan sangat diperhatikan oleh Bank Mandiri dan Bank BRI dalam dukungan keuangan dan usaha mereka. Dan yang paling terakhir adalah para orang tua serta wisudawan, wisudawati yang hari ini diwisuda. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Universitas Quality dapat menyelenggarakan acara wisuda sarjana tahun 2020-2021 hari ini. Pada masa pandemik COVID-19 ini, kita bersyukur masih diberikan kesempatan dan kesehatan berkumpul di tempat ini secara langsung. Walau dalam keadaan ini pun kita harus tetap mengambil hikmah dan nilai positif dari keadaan ini. Sebab masih banyak saudara-saudari kita yang tidak mampu merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Bahkan kesempatan menikmati pendidikan pun belum ada. Sebagai warga negara yang taat, ingat kita semua yang berada di sini maupun di lingkungan keluarga kita dan masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita selalu dalam kesehatan yang baik. Dalam acara wisuda hari ini, khususnya kepada wisudawan wisudawati, saya atas nama Yayasan Bukit Barisan Simalem menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan sehingga kalian berhasil menyelesaikan studi secara baik dan meraih gelar sarjana. Saya bangga Universitas Quality Brastagi dapat menyelenggarakan wisuda perdana tepat waktu sejak berdirinya universitas ini. Dan tahun ini merupakan lulusan angkatan pertama. Maka selaku lulusan angkatan pertama kalian sebagai alumnus, kami harapkan mampu membawa nama baik universitas dan alma mater di dalam masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan wali wisudawan-wisudawati yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk memperoleh pendidikan di universitas ini. Prestasi yang mereka dapat itu tidaklah terlepas dari peran serta orang tua dan keluarga dalam membimbing mereka dan dalam mendoakan mereka. Terima kasih kepada rektor, fungsionaris, dosen, pegawai,
dosen pembimbing, dan dosen penguji yang telah melaksanakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mendidik wisudawan wisudawati dengan baik. Dengan diwisudanya mereka pada hari ini, maka tugas kita selanjutnya adalah mendoakan agar dapat mengabdi pada bangsa dan negara serta umat manusia di dunia ini. Wisuda merupakan seremonial sangat istimewa dan akhir dari kegiatan akademik yang dijalankan oleh perguruan tinggi secara khusus. Namun bagi mahasiswa, wisuda adalah langkah awal perjalanan hidup dengan status yang khusus pula. Wisudawan tidak lagi mendapat status istimewa sebagai mahasiswa. Namun, kalian akan diuji dan dinilai oleh masyarakat melalui karya yang dihasilkan, yaitu bagaimana ilmu yang selama ini kalian peroleh di universitas dapat kalian terapkan di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia pelayanan dari segi kompetensi, moral, dan etika. Jangan berhenti belajar dan terus mengikuti perkembangan zaman sesuai zaman yang serba digital ini. Zaman yang serba digital ini ditandai dengan lebih kurang 10 sampai 12 tanda-tanda yang kita semua harus ikuti. Mau tidak mau. Zaman sekarang belanja online adalah hal yang biasa. Online shopping, pembayaran online, online digital payment, bekerja dari alternatif tempat yang berbeda, teleworking, yang kita sering sebut work from home, pelayanan medis jarak jauh, telemedicine ya, sudah ada Halodoc, karya anak bangsa kita, dan juga yang lain. Pelayanan pendidikan dari banyak alternatif lokasi, teleeducation atau yang sekarang lebih terkenal blended learning atau hybrid learning. Pelatihan dari banyak alternatif tempat atau tele training yang sekarang kita kenal, ada namanya online seminar dan sebagainya, webinar dan sebagainya. Hiburan online atau daring, online entertainment, kita bisa menikmati konser dengan online di handphone kita saja, konser live, bahkan upacara pembukaan PON di Papua bisa kita lihat di tangan kita. Dan juga teknologi roboting dan drone sudah biasa. Nanti di pertanian kalau mau semprot tidak perlu lagi semprot jalan-jalan, suruh drone-nya saja yang jalan-jalan. Teknologi 5G ya, sekarang kita sudah memasuki dan sedang akan memasuki. Dan juga perubahan excessive changing di dalam information and communication technology, teknologi informasi dan komunikasi ya. Dan berikutnya, dan yang sekarang kita sudah bergerak dari information and communication technology kepada data teknologi yang dikatakan oleh Jack Ma. Itulah lebih kurang tanda-tanda bahasan zaman yang menjadi tantangan khususnya wisudawan wisudawati. Saya lanjutkan. Setelah kalian dilepas dari kampus, kalian harus menjadi orang yang baru. Jangan lagi jadi orang yang lama, yang ditunjukkan dengan sikap baru. Antara lain, 1, tetaplah rendah hati walaupun sudah jadi sarjana. Be humble. Saya bisa kutip Augustinus mengatakan 3 hal. Yang pertama, be humble.
Yang kedua, be humble, ya sama juga. Yang ketiga, be humble, jadi rendah hati. Rendah hati bukanlah sekedar ditunjukkan oleh gaya postur, kata-kata yang lembut, fenomena luar, atau tata krama yang ditunjukkan di luar saja. Rendah hati bukanlah kalau ditanya orang, ya Pak, ya Pak, ya Bu, begitu. Itu mungkin saja itu mental budak. Dan bukan lagi berkata, saya ini apalah, saya kan nggak bisa. Itu mental pura-pura. Saya ini tidak layak, saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Itu mental tidak sadar, memang kita semua tidak layak, hanya Tuhan saja yang melayakkan kita. Rendah hati ditunjukkan dengan tidak berhenti belajar dan mengejar kebenaran seumur hidup. Jadi tidak hanya sampai di sini, Anda harus belajar terus-menerus seumur hidup. Itulah menunjukkan rendah hati. Rendah hati yang lain juga ditunjukkan dengan tidak cepat puas dengan pencapaian sesaat dan meninggikan diri sendiri, seolah-olah pencapaian tertinggi dan jasa diri sendiri. Karena ingat, Tuhan masih ada pencapaian-pencapaian lain yang Tuhan titipkan untuk kalian. Jadi jangan cepat puas. Jika cepat puas, maka hari ini tidak mungkin ada Gojek, GoPay. Karena Pak Mas Menteri kita adalah pendiri bersama temannya dari universitas. Kolaborasi suku yang sangat indah ya. Seorang keturunan Arab dan juga seorang Chinese ada di sana. Dan kalau cepat puas, tidak mungkin ada Tokopedia karya Tanuwijaya dari orang Siantar dari daerah kita. Tidak mungkin ada. Jadi jangan cepat puas untuk pencapaian yang sudah diperoleh, tetapi teruslah dan doakanlah yang Tuhan titipkan kepada Anda. Tidak rendah hati adalah tidak memandang rendah kepada orang lain yang lebih lemah. Jadi rendah hati itu bukan berada di posisi tinggi, tetapi juga memahami posisi orang-orang yang lebih rendah atau lebih lemah. Rendah hati adalah bersandar kepada Tuhan yang memberikan karunia, bukan bersandar kepada karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ingat ini. Rendah hati adalah bersandar kepada Tuhan yang memberikan karunia, bukan berdasarkan kepada karunia, saya mampu ini, saya mampu itu dan sebagainya, tapi lupa kepada Tuhannya. Rendah hati yang paling tinggi adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri alias lupa diri. Yang kedua adalah sikap baru. Yang tadi pertama rendah hati, yang kedua adalah memelihara kesucian dan kemuliaan, pure hearted atau one hearted atau faithfulness. Saya boleh mengutip satu kalimat yang paling indah dari Søren Egil Kierkegaard, yaitu orang yang one hearted, hatinya satu, itu pasti hatinya suci. One hearted is pure hearted. Berbahagialah wisudawan wisudawati yang suci hatinya, sebab kalian akan melihat visi yang luas dan jauh yang diberikan Tuhan, bukan visi dari diri sendiri yang egosentris, yang sekedar cari pujian nama, cari harta,
jabatan dan pengakuan duniawi belaka. Saya tidak bermaksud mengatakan kita tidak boleh punya nama baik. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh punya harta yang banyak. Saya tidak mengatakan bahwasan kita tidak boleh punya jabatan yang tinggi. Tetapi ingat, inti sebenarnya, kontennya adalah bahwasan Anda sekalian yang sudah tamat ini harus bersandar kepada Tuhan di dalam kesucian dan kesetiaan supaya mendapat visi yang luas, jauh dan dalam. Setia kepada keluarga, setia pada diri sendiri, setia kepada negara, dan setia kepada Tuhan. One-hearted people is pure-hearted people. Dan perilaku atau sikap yang baru yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mencintai keadilan, yaitu keadilan yang penuh hikmat, yang di dalamnya berisi sukacita, yang didapat dengan memohon terus-menerus kepada Tuhan. Ini agak susah sedikit dimengerti, tetapi saya bisa coba-coba di luar konteks pidato ini memberikan satu contoh. Izinkan saya memberikan satu contoh atau dua contoh. Ada satu cerita seorang bapak di rumah malam-malam sudah batuk setengah mati, jam 11:30 malam begitu, dan meminta anaknya untuk, "Anakku, tolong pergi belikan obat batuk untuk papamu yang batuk ini." Anaknya menjawab, "Papa, ini kan sudah malam, males karena toko-toko sudah tutup, apotek sudah tutup." Papanya kembali ke kamar dan tidak bisa berkata-kata apa-apa. Tetapi kira-kira 15 kemudian ada ketok pintu di rumahnya. Dia buka pintu, pacarnya yang datang. Pacarnya yang datang, "Bang sayang, Papa di rumah lagi batuk-batuk berat sekali. Bisa nggak abang membawa saya cari dokter terbaik di kota ini atau cari apotek terbaik di kota ini supaya bisa datang untuk mengobati papa saya," kata pacar perempuannya ini. Perempuan ini. Ini laki-laki ini langsung bilang, "Oh ya sayangku, mari kita segera berangkat." You see perbedaan perlakuan itu? Yaitu keadilan yang bukan didasarkan kepada keadilan yang sebenarnya. Mereka langsung keluar untuk cari dokter yang terbaik untuk mengobati orang tua pacarnya. Bukan tidak boleh. Ya. Tetapi keadilan yang demikian bukanlah dilandasi oleh yang saya katakan keadilan yang berisi kerelaan, yang berasal dari hati yang suci dan setia, tetapi didorong oleh pacarologi ini namanya. Inilah kira-kira bagaimana saya gambarkan mencintai keadilan dengan penuh hikmat yang di dalamnya berisi sukacita dan kerelaan. Saya boleh sampaikan satu contoh lagi. Ini khususnya untuk ibu-ibu ya, mama-mama. Seorang ibu yang mama-mama badannya kecil, tapi gendong bayinya yang besar, menggendong bayinya yang besar. Orang melihat ini berat sekali ya, ibu ini kecil tapi bayinya besar digendong ya. "Bu, berat kali ya, kasihan ya ibu ya, sudah melahirkan masih mau menggendong lagi."
Anda bisa dengar jawaban ibu itu apa? Enggak berat kok. Ini cukup adil dan saya rela. Karena sebelum menggendong dia yang berat, saya sudah 9 bulan menggendong dia di dalam perut saya dan latihan menggendong berat. Anggap saja saya latihan angkat berat dan Tuhan izinkan itu terjadi. Itulah para wisudawan keadilan yang mengandung sukacita dan kerelaan. Dan selalu ingatlah orang tua Anda. Dan akhirnya kita semua tahu, tapi kita semua tidak tahu. Saya tahu, saya tidak tahu, bahwa saya tidak tahu. Kalimat siapa ini? Kalimat Sokrates yang diceritakan oleh muridnya Plato. Ya, kita semua tidak tahu. Kalian semua tidak tahu. Dan tidak menguasai masa depan. Tetapi Tuhanlah yang menguasai dan menentukan masa depan. Oleh sebab itu, para wisudawan dan wisudawati, satu-satunya jalan adalah mutlak selalu berada di dalam Tuhan dan bersandar kepada Tuhan yang menguasai masa depan itu, yaitu masa depan kalian. Senantiasa taatlah, berdoalah dan bekerjalah. Ora et labora. Kiranya ilmu yang diperoleh dapat berguna bagi kehidupan saudara-saudari, keluarga, bangsa, negara, dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Selamat berjuang. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berjeri lelah, bekerja keras untuk terselenggaranya acara wisuda ini dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kepada Bapak Christian Chin diucapkan terima kasih dan dipersilahkan kembali ke tempat.